Beredar kabar hoax bahwa Yeni Wahid mendukung Anies Baswedan. Video itu awalnya muncul di akun YouTube Radar Istana. Judulnya, Yeni Wahid ajak Gus Durian dukung Anies, tantangan untuk Cak Imin. Video itu sudah ditonton 40.000 orang dan dikomentari 300 orang. Isi komentarnya rata-rata sanjungan pada Yeni dan Anies. Bahasanya pun mirip-mirip. Kemungkinan besar dibuat para pendukung Anies, tapi ketika diklik video itu tidak ada pernyataan demikian dari Yeni. Video itu sudah jelas hoax karena pihak Yeni telah membantahnya. Menurut juru bicara Yeni Wahid, Imron Rosyadi Hamid, tidak ada dukungan Yeni untuk Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Yeni tak pernah menggelar pertemuan dengan Anies, apalagi sampai membuat komitmen dengannya. Menurut Imron, Yeni pasti bakal mendengar masukan dari semua pihak terkait Pilpres 2024 mendatang, terutama mendengar masukan dari para kiai dan jamaah NU arus bawah. Sementara itu, tokoh NU Ayang Utriza yakin membantah kabar terkait dukungan Yeni pada Anies itu. Menurutnya, tidak mungkin Yeni dan loyalis Gus Dur mendukung bapak politik identitas. Ini kabar bohong bahwa Yeni dan Gus Durian dukung bapak politik identitas dan pelecehan nalar Anies Baswedan, cuit Riza lewat akun Twitternya. Gus Durian sampai hari ini akan terus taat azas dan tidak akan pernah berpolitik praktis. Ayang Utriza meminta pihak berwenang menindak penyebar berita bohong itu. Yeni dukung Anies, mimpi kali. Kabar bohong soal Yeni Wahid dukung Anies Baswedan sudah dibantah. Pertanyaannya, siapa penyebar berita bohong itu? Ternyata fitnah itu berasal dari sebuah situs berita bernama Haji News. Anehnya, Haji News dikelola Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Situs yang membahas soal haji kok malah bikin berita politik yang bohong. Kalau dikulik, ini rupanya terkait dengan siapa yang menjadi otak di belakang Haji News. Sebenarnya, ada dualisme kepemimpinan di tubuh IPHI, yaitu versi Erman Suparno dan Ismet Hasan Putro. Erman Suparno terpilih menjadi ketum IPHI dalam Muktamar 7 pada 12 Juni 2021 di Jakarta. Sedangkan Ismet Hasan Putro terpilih sebagai ketum IPHI lewat Muktamar 7 pada 21 Agustus 2021 di Surabaya. PT UN memenangkan IPHI pimpinan Erman Suparno awal Juni 2022 lalu. Tapi yang ditampilkan di situs Haji News adalah Ismet Hasan Putro sebagai ketum IPHI. Siapakah Ismet Hasan Putro itu? Dia ini petualang politik pendukung Anies Baswedan. Dia itu dekat dengan Yusuf Kalla. Ismet dan jajaran pengurus IPHI dilantik oleh Ketua Dewan Kehormatan Yusuf Kalla pada 6 November 2021 lalu. Foto-foto di Instagramnya juga menunjukkan kedekatan mereka berdua dalam banyak kesempatan. Ismet ini juga dekat dengan Gubernur Sumatera Barat dari PKS, Mahyeldi. Ia juga tampak berfoto dengan tokoh kontroversial Buniyani dan Neno Warisman. Untuk menyegarkan ingatan, Buniyani adalah aktor di balik provokasi demo berjilid-jilid terhadap Ahok di 2017. Dan Ismet juga merupakan simpatisan dalam demo 212 dan 414 itu. Pada masa Pilpres 2019 lalu, dia terlihat dekat dengan Fadlizon dan Ahmad Dhani. Jadi wajar saja kalau Ismet juga mendukung Anies Baswedan. Tapi masalahnya, apa perlu Ismet juga memanfaatkan Haji News? Apa etis? Apalagi beritanya bohong. Sudahlah Ismet, jaga integritas, jaga kualitas. Negara ini adalah negara besar, penuh dengan kekayaan alam yang berlimpah. Negara ini adalah negara kaya, penuh dengan anak-anak bangsa yang punya talenta. Mereka yang meyakini nilai kebajikan serta punya keinginan untuk mengabdi. Namun, semangat mereka sering berbalas kegetiran dan kekecewaan melihat proses politik yang sering mengkhianati cita-cita negeri. Bangsa ini sedang susah.
Karena itu, pemimpin yang kami cari adalah orang yang mau ikut gerah. Pemimpin yang kami rindu adalah pemimpin yang mendengar nurani rakyat. Pemimpin yang tidak berjarak dengan masyarakat. Pemimpin yang tidak canggung memeluk warga dan bersama mereka berbaur dan berbagi aroma keringat. Pemimpin yang sederhana cara berpikirnya, bahwa bangsa ini harus dipenuhi hak dan kebutuhan dasarnya untuk hidup sejahtera. Ayah saya menghadirkan keadilan sosial dengan cara memenuhi basic rights atau hak-hak dasar bagi segenap warga Indonesia, tanpa membeda-bedakan agama, keyakinan, warna kulit, ras, gender, maupun status sosial dari rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin yang kami pilih menghadirkan keadilan sosial dengan memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar bagi mereka yang selama ini tak tersapa, menghadirkan layanan pendidikan, kesehatan, maupun akses konektivitas bagi mereka yang dulunya tak terjamah. Dua-duanya berpikir dan bertindak sederhana, namun kaya dalam karya. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kami menyatakan mendukung pasangan nomor 1. Bismillah. Bismillah, Presiden Jokowi akan kembali memimpin Indonesia. Jakarta, 26 September 2018, Rumah Pergerakan Politik Gus Dur, atas nama seluruh barisan kader Gus Dur. Allahumma fiq lakum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah.